Halo, selamat pagi. Kami dari Ego Kenegaraan Indonesia Call ingin menyampaikan ini. Ini kita lihat begitu banyak berita-berita di media sosial ini yang menyanjung-nyanjung Indonesia, melu-elukan Indonesia. Tolong masyarakat jangan terpengaruh. Ini permainan politik ya. Kita ini harus sadar bahwa kita ini kalau kadang-kadang kebutuhan dasar kita itu belum terpenuhi sendiri. Kita ini kan sudah negara non-blok. Kita mau mandiri. Semuanya harus bisa kita sikapi dan kita produksi sendiri. Oke, kita cukup bangga sekarang ini dengan pangan. Kita sudah menuju swasembada, sudah mampu produksi untuk kebutuhan sendiri. Untuk pertanian sudah mengejar teruslah. Jadi nanti ke depan ini kedelai yang saat ini dikuasai sama produksi-produksi Amerika, Brasil, dan negara-negara yang jauh itu, harusnya kita lebih bisa lagi produksi sendiri juga. Karena mungkin untuk kedelai ini kan nggak butuh kali, hanya butuh areal saja yang nggak terlalu subur kali pun saya pikir oke, itu yang belum disadari ya. Mungkin ada informasi kandungannya, kandungan tepungnya atau kandungan yang dibutuhkan untuk tempe dan tahu ini masih rendah. Itu tidak ada masalah, itu kan bisa dikembangkan. Artinya perlu penelitian sedikit. Begitu banyak kita ini ahli-ahli pertanian dan perusahaan-perusahaan swasta pertanian harus ditekankan sama pemerintah untuk fokus ke kedelai kalau memang kebutuhan kita besar, supaya kita bisa mandiri dan kita tidak ekspor lagi. Seperti beras juga kan gitu. Itu oke. Kalau untuk pertanian udah kita anggaplah pertanian sudah oke. Tapi kita kebutuhan mendasar kita ini, kita lihat di jalan-jalan itu, mobil, sepeda motor, segala macam, itu udah jadi kebutuhan pokok sama kita. Untuk pakaian mungkin sudah aman lah kita. Tapi kendaraan mobil ini begitu banyak jalan di jalan-jalan ini, tapi tidak ada yang, kita belum bisa memproduksi mesin. Orang sudah berpacu ke alat berat, modifikasi alat berat, aplikasi kemana-mana. Kita ini masih belum. Untuk mesin engine ini, kemana semua ini bangsa ini ya? Apa susahnya membuat itu? Kalau tidak tahu, kita bisa belajar ke orang lain memproduksi mesin. Tapi kita harus memulai dari sekarang. Jadi mesti ada pemerintah mengambil kebijakan untuk hal-hal yang begini, yang mendasar-mendasar ini kita harus bisa penuhi sendiri. Nah, jangan terkecoh dengan orang-orang membangga-banggakan Indonesia itu, mengelulukan bangsa Indonesia ini, sehingga tujuannya supaya kita tetap merasa kaya. Jadi untuk produksi-produksi kendaraan, mobil, kita nggak mau produksi sendiri. Akhirnya kita hanya import dari orang itu, karena kita dilulukan seolah-olah kita ini sudah kaya, udah hebat. Kan percayalah, saya ingin sampaikan ini ke pemerintah. Pemerintah ini harus kayak gini-gini, ini harus peka ini. Zaman sudah berubah, bukan zaman dahulu kala kita 45 itu. Pemerintah itu harus segera ini mencari jalan keluar untuk kebutuhan dasar bangsa ini. Alat berat, alat pertanian, traktor. Nah itu udah harus produksi kita. Kalau yang kecil-kecil mungkin drone dan sebagainya udahlah, itu udah bisa lah kita anggap itu. Tapi kita kendaraan, membuat mesin itu tuh nggak ada. Kalaupun kita mau kendaraan EV, ya nggak ada masalah dikembangkan yang betul kayak di Cina. Tapi saya pikir penggemar di Indonesia untuk EV itu masih belum populer ya. Kita tetap butuh. Belum ada nanti alat berat pakai EV, tetap pakai engine, pakai bahan bakar. Kita nggak usah lah, kita kalau walaupun kita ketinggalan nggak masalah lah. Tapi
produksilah mesin-mesin ini, ilmu-ilmu yang mendasar ini semua orang sudah berpikir, Indonesia belum berpikir. Itu kenapa kita ini jadi begitu, pemerintah kita itu terlalu santai duduk-duduk, karena itu hidupnya sibuk dielulukan orang, padahal tujuan ngelulukan itu supaya memang kita malas, kita nggak produksi sendiri, jadi kita tergantung kepada import, supaya kita menjual bahan bakunya yang masih mentah, yang matematika SD ini pun pemerintah ini pun masih lambat. Ini saya ingin nyampaikan ini kenapa ya. Ya saya sudah umur 60 lebih, tapi saya lihat dari mulai saya mengenal Indonesia ini mungkin SD sampai hari ini belum ada terpikir di kepalanya presiden dan pemerintahan ini yang mendasar seperti manusia-manusia yang normal di dunia lain. Produksi mesin, alat berat, nanti mesin-mesin belum ada. Semuanya ngandalkan impor, ngandalkan orang lain, karena dibilang oh udahlah kalian sudah pintar, kalian udah hebat, kan akhirnya nggak mau produksi hal-hal yang detail-detail gini. Jadi selalu asal di bangsa Indonesia ini, asal dijebak sama bangsa lain, pasti masuk ke kolong. Nah itulah yang perlu kita sadari ini. Apakah Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya itu memang bakal hidup yang seperti ini? Mungkin juga, tapi untuk bangsa yang sekarang ini harus mulai sadar lah, anak-anak muda, rakyat Indonesia, para orang-orang tua ini harus sudah mengarah ke situ. Dan pemerintahan yang orang-orang sudah tua ini, janganlah tua-tua di jalan, tua-tua jalan-jalan aja pejabat-pejabat ini, dan presiden-presidennya ini tua-tua di jalan, nggak ngerti lihat orang hidup orang lain. Masa rakyatnya masih sepeda motor begitu banyaknya, miliaran berkeliaran, kita belum bisa produksi sepeda motor, barang yang sederhana ini. Tengok India, tengok Malaysia, ya negara-negara lain lah, semuanya sudah berpikir. Jepang yang negara kecil itu dari dulu sudah berkarya di situ. Orang itu untuk membuang sama kita, dilulukannya kita supaya kau nggak usah buat, kau kan orang hebat, kau macam. Memang kita nggak ngomong lah, pejabat-pejabat yang lalu-lalu itu memang banyak prestasi, memang kita besar, tapi yang pikir-pikiran yang seperti ini nggak jalan. Kita ini ya tua-tua semua, tapi tua-tua di jalan, tua-tua jalan-jalan saja, aku bilang. Ya tolonglah, rakyat ini pun jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan Indonesia itu. Selalu waspada, mata kita itu melihat apa tujuannya orang mengeluhkan kita, apa tujuannya, selalu pembodohan. Kenapa itu terjadi hanya sama Indonesia? Ke negara-negara lain nggak ada terjadi seperti itu. Itu karena kita ini dianggapnya memang terlalu gampang untuk dilulukan, duduk-duduk manis, dibodoh-bodohkan. Jadi bodoh tapi dianggapnya diketawa-ketawai habis itu sama orang itu. Tolonglah anak cucu Indonesia ini ya, supaya kita ini bangkrut lah, jangan sibuk dengan luluan bangsat-bangsat, orang-orang di luar yang sebenarnya membangsat-bangsatkan kita itu. Tolong ya. Ini saya hanya sekedar mengingatkan aja dari ego ke negara. Jadi ego negara kita itu harus jelas. Kita harus ego seperti ego membuat bahasa persatuan Indonesia. Itu kan ego untuk meninggalkan semua adat-adat supaya kita bersatu pakai bahasa. Jadi ego negara kita ini harus ada supaya kita ini betul-betul berpikir seperti negara ini. Pak Presiden, Bapak pimpinan kami Pak, cepat bertindak yang kecil-kecil, yang dasar-dasar ini dulu Pak. Gak usah yang aneh-aneh dulu. Satu hal lagi ini, Bapak banyak gebrakan dengan luar, ya kan? Memang bagus, memang itu tujuannya. Tapi Bapak harus tahu bahwa setiap gebrakan kita keluar, kita mau menyetop sawit, menyetop dan lain sebagainya, itu orang yang kita gebrak itu pasti berbuat
melawan kepada kita. Harusnya di saat begitu Bapak menggebrak keluar itu, kita yang di dalam jangan aneh-aneh dulu. Jadi devisa uang kita ini dipakai persiapan ketika kita memukul orang, ada pukulan balik, kita tetap hidup. Bukan kita gebrak orang, hasilnya belum muncul, Bapak di dalam sudah banyak berbuat yang menghabiskan uang negara. Jadi akhirnya kita ini, duit yang ada ini kita habiskan, nggak ada yang masuk. Karena kita lagi mukul orang keluar. Yang kayak gini-gini ini ya mungkin di tentara apa mungkin nggak diajarkan kita, Pak. Kalau kita lagi mau melawan orang, kan orang pasti ada melawannya. Dia kan bukan binatang, dia manusia pakai akal. Pasti membuat perlawanan. Jadi sebelum kita melakukan perlawanan itu kita siap-siap dulu, siap siaga, supaya kita nggak mati dia gara-gara ini. Nggak, kita di luar lagi gebrak, Bapak di dalam pun lagi ngabis-ngabisin. Itu aja yang saya lihat yang masih salah ngeset. Macam mana setnya? Masa kayak gitu intelijen kita ini ya. Kalau kita mau menaikkan harga, contohnya lah kita berjualan mau menaikkan harga, kan orang pasti melawan, mencari saingan yang lain dan sebagainya. Artinya pada saat kita mau menaikkan harga, risiko barang kita nggak terjual kan ada. Jadi supaya kita tetap bisa hidup, stok duit kita harus banyak, kan gitu saja. Bukan kita malah di sini lagi nyerang orang, habis gitu barang kita nganggur, duit kita pun kita hambur-hamburkan. Ini apa ini sudah apa? Ingin apa masuk jurang rame-rame ini? Tolonglah intelijennya itu dipikir yang betul-betul yang rasional lah. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.